Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari segala macam musibah dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang hari ini tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesabaran, ketabahan hati, kemudian menggantikan musibah itu dengan sesuatu suatu nikmat yang tak ada harganya di kelak suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke. Buka halaman 119 tentang al-jumlah fi'liyah. Kemarin dah saya tuliskan di dalam e-learning beberapa catatan. Sekarang kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, jumlah fi'liyah itu artinya adalah kalimat yang didahului oleh fi'il, kemudian setelahnya ada fa'il. Jadi mubtada' khobar tak masuk jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena mubtada' khobar itu tidak didahului oleh fi'il. Contohnya misalkan al-insanu yadhabu misalnya. Ini bukan fi'il, ini mubtada', ini baru fi'il. Sementara jumlah fi'liyah itu fi'ilnya harus di depan macam gini, setelahnya baru ada fa'il. Itulah disebut dengan jumlah fi'liyah. Oke, perhatikan baik-baik. Pada catatan yang saya berikan itu nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu yang menjadi fa'il adalah kalimat yang digaris bawahi. Ini fa'il, ini al-insanu, al-muslimatu dengan al-muslimuna. Ingat, video-video sebelum ini, saya lupa tanggal berapa itu, saya sudah membahas tentang fa'il. Fa'il itu ada yang tertulis, nampak dia, ada yang tak tertulis. Salah satu sebab fa'il itu tak tertulis kalau kalimatnya bentuknya adalah mubtada' khobar. Nah, kemarin di catatan dah saya bahas sedikit. Nih, fa'il. Sementara kalimat nomor 4 ni mana fa'ilnya? Tak ada fa'ilnya. Bukan tak ada, tapi tak nampak. Apa sebab yang ini nampak tertulis, ini kok bisa tak nampak? Kan itu pertanyaannya. Hari ini kita jawab. Kenapa dia ditulis? Kenapa dia tidak ditulis? Oke, pada catatan tentang profesi, saya garis tebal. Ingat, profesi di sini adalah pengertian yang sengaja saya buat sendiri. Bukan profesi menurut kamus bahasa Indonesia. Nah, itu salah nanti semua saya. Profesi yang kita sepakati itu adalah kata yang tidak termasuk golongan fi'il. Jadi profesi itu bukan fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Bukan kata kerja. Bukan juga, tidak juga masuk golongan dhamir, kata ganti. No. Bentar dulu. Saya kata ganti. Kamu, dia, itu kata ganti. Dengarkan. Kata ganti tidak kita masukkan kategori profesi. Jadi, profesi itu adalah selain kata kerja dengan kata ganti. Pada kalimat ini contohnya Muhammad misalnya. Muhammad, kemudian misalkan Fatimah. Kita bahas satu-satu. Muhammad masuk kata kerja? Tidak. Dia kata ganti? Tidak. Maka itulah profesi. Fatimah masuk kata kerja? Tidak. Kata ganti? Tidak. Itulah profesi. Sementara misalkan mereka masuk kata kerja? Tidak. Masuk kata ganti? Iya. Ini bukan profesi. Dengarkan baik-baik. Fa'il itu ini sementara saja ya, karena nanti ke depan dhamir itu bisa jadi fa'il dan ditulis dia. Fa'il yang ditulis itu kalau fa'ilnya atau isimnya adalah bentuk sebuah profesi. Profesi itu apa? Profesi itu adalah tidak termasuk kata kerja, tidak termasuk kata ganti. Selain itu profesi namanya. Misalkan batu. Batu masuk kata kerja? Tidak. Masuk kata ganti? Tidak. Profesi ini. Apa misalkan contohnya? Misalkan batu terbang. Bahasa Arabnya yatiru al-hajar. Ditulis nampak dia. Oke? Apalagi? Contoh lain kertas.
Kertas kata kerja tidak, kata ganti tidak, profesi ini. Jadi kalau dia jadi fa'il maka wajib ditulis seperti ini. 1, 2, 3. Ini artinya manusia, ini artinya muslimah, ini artinya muslim. Semua itu adalah profesi. Kemana fa'il dari contoh nomor 4? Jawabannya adalah fa'ilnya tersembunyi pada fi'il ini. Pada fi'il ini. Kenapa? Karena ini terjemahannya adalah saya sedang membaca Al-Quran. Ana aqra'u Al-Qur'ana. Ada kalimat ana. Ana masuk kata kerja tidak, masuk kata ganti iya. Kalau dia masuk kata ganti, maka dia bukan profesi. Ketika dia tidak profesi, maka fa'ilnya tidak dituliskan nampak. Di mana fa'ilnya? Fa'ilnya tersembunyi pada fi'il aqra'u. Aqra'u Al-Qur'ana. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ada di dalam ini. Kenapa fa'ilnya menyerondok? Karena fa'ilnya bukan profesi. Apa maksud profesi di sini? Selain kata kerja, selain kata ganti, itulah profesi. Jadi kalau dia masih kata ganti, maka dia menyerondok pada fi'il mudhari'nya. Kira-kira itulah sekilas tentang pengenalan tentang kenapa ada fa'il yang ditulis jelas, kemudian kenapa ada fa'il yang tidak ditulis. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Kemudian terakhir, pada contoh yang ini, azhabu ilal madrasati. Nampak? Mudah-mudahan nampak. Kemudian tadhabu ilal madrasati. Saya buatkan catatannya. Fa'ilnya adalah dhamir ana yang tersembunyi di dalam kalimat azhabu. Kenapa dia tersembunyi? Karena fa'ilnya bukan profesi. Fa'ilnya adalah kata ganti. Setiap fa'ilnya kata ganti, kemudian fi'ilnya fi'il mudhari', maka fa'ilnya pasti menyerondok, menyuruh dia. Paham? Saya ulang sekali lagi. Fa'il yang tidak ditulis itu adalah ketika fa'ilnya berbentuk dhamir, kemudian fi'ilnya fi'il mudhari', itu fa'ilnya insyaallah tidak ditulis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.